Aku melihat iblis jatuh seperti kilat, bro. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kuasa apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberikan kuasa untuk apa? Menahan segala kekuatan musuh. Orang mungkin mau serang kita dengan cara apa saja. Orang mungkin mau berencana jahat terhadap kita. Tetapi Alkitab katakan, saudara, orang benar, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita diberikan kuasa menahan segala kekuatan musuh. Amin. Saudara, saya kasih tahu, setan tidak pernah takut ketika kita rajin gereja. Setan tidak pernah takut ketika kita rajin membaca Alkitab. Setan tidak pernah takut ketika dia melihat saya dengan suamiku melayani di atas mimbar. Tetapi ingat saudara, yang setan takutkan bagaimana saudara dan saya berusaha berjuang melakukan dan mentaati firman Allah. Amin. Coba kalau saudara buktikan. Kalau saudara dan saya sudah menjadi pelaku firman Allah, bahkan setan pun akan tunduk kepada kita. Amin. Tapi Tuhan bilang begini, jangan kamu bangga kalau setan itu takut kepada kamu. Tapi berbanggalah karena nama kita tercatat di surga. Amin. Kadang-kala saudara, kalau saya mengusir setan, saya mulai sombong. Tuhan ampuni saya. Biasakan begitu, Tuhan ampuni saya kalau ada roh kesombongan dalam hidup saya. Jadi seperti itu. Karena itu yang Alkitab katakan. Saudara coba, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Ini adalah ayat kunci saya. Orang yang senang duduk dalam hadirat Allah, orang yang senang berdoa, orang yang senang mencari hadirat Allah. Siapapun yang coba-coba berperang melawan kita, Tuhan bilang, saudara, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam saja. Diam saja. Cukup duduk dalam hadirat orang berperang. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Satu ketika saya diundang salah satu keluarga. Tiba-tiba datanglah satu bapak. Dia bilang begini sama saya, Mama Pendeta, saya ini heran. Saya ini kok selalu celaka terus. Bayangkan Mama Pendeta, mobil saya ini masih baru. Kok tiba-tiba tanpa saya sadar, kok tiba-tiba saya menabrak mobil orang. Jatuhlah mobil orang. Sampai dia bayar, katanya orang itu 10 juta bu ya. 10 juta dia perbaiki mobil, sampai 17 juta habis. Bukan saja cuma itu, berulang kali Mama Pendeta saya mau celaka. Saya bilang begini, Pak dengar ya, sebenarnya ini saya mau katakan sama Bapak sudah lama, tapi saya tunggu waktu Tuhan. Saya tidak mau belum waktu Tuhan tiba-tiba saya ngomong, kalau Bapak marah, Bapak tersinggung, Bapak pukul saya, selesai. Betul nggak Pak Jonas ya? Kalau belum waktu Tuhan, kalau saya ngomong bahaya loh. Bapak kira-kira ada punya kekuatan lain atau tidak? Dia diam, tiba-tiba dia jawab lagi, Mama Pendeta, sebenarnya saya mau jujur. Saya ini memang ada pegang ilmu semenjak saya mau jadi kepala desa, calon kepala desa Pak ya. Dia pulang ke Rote, dia pakai ilmu. Terus saya bilang, terus Bapak pakai ilmu, Bapak menang gak? Enggak. Kira-kira ilmu itu bisa gak membuat Bapak jadi kepala desa? Enggak, dibodohin Pak ya. Terus saya tanya, terus Bapak pegang ilmu itu untuk apa lagi? Satu, kalau orang buat jahat sama saya, aku bisa bikin orang itu jadi buta. Ya Bu ya. Kalau orang berniat jahat maksudnya ya. Saudara, dia bersaksi. Terus saya katakan begini, Pak, saya mau kasih tahu ya, kalau Bapak tidak bertobat, kalau Bapak tetap menguasai ilmu yang ada di dunia ini, Bapak lihat aja, bukan saja cuma Bapak yang akan jadi tumbal, anak istri juga bisa jadi tumbal. Betul gak ya Pak Jonas? Saudara, saya kasih tahu ya, firman Tuhan bilang begini, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya Pak Martin? Ya toh? Suamiku
dia gandeng perempuan lain, pasti saya marah. Betul nggak, Ma? Pak Jonas gandeng perempuan cantik, Mama Jonas marah tidak? Marah, saudara. Begitu juga Tuhan. Dia bilang begini, saudara. Akulah Tuhan yang harus kita sembah. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Kuasa, itulah Yesus. Kalau kita pakai berhala-berhala untuk dijadikan Tuhan, pasti dia cemburu. Jangan pernah percaya ilah-ilah yang ada di dunia ini. Apalagi kalau kita mau bekerja, bukannya kita pakai kekuatan Tuhan, kita pakai kekuatan dunia. Aduh Mama Pendeta, kalau saya nggak pakai ini, saya lemah mau panen. Oh, siapa orang panen pegang ilmu baru panen? Coba angkat tangan dengan jujur. Oh, puji Tuhan nggak ada ya. Murni semua ya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, harus murni. Saudara kalau pakai kekuatan setan untuk panen, nanti saudara lihat aja. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Tuhan kasih kesempatan. Lama-lama kita kering kerompong. Tapi syukur Tuhan menyelamatkan dia dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Amin.